Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Go Privat. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas mengenai turunan fungsi bagian kedua, dimana pada video pertama kemarin mengenai turunan fungsi kita membahas dengan cara limit. Oke. Jadi bagi teman-teman belum mempelajari pada video sebelumnya, belum mengerti bagaimana cara menurunkan fungsi dengan menggunakan cara limit, silahkan cek pada video sebelumnya. Oke, pada video yang bagian kedua ini betul-betul soal yang akan kita bahas. Cara yang kita gunakan bukan menggunakan cara limit, tapi ada cara terbaru. Kita cek langsung pada pembahasannya. Oke, jadi untuk menurunkan fungsi dengan menggunakan cara tanpa menggunakan cara limit, ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman ingat ya. Jadi turunan fungsi bentuk umumnya yang seperti yang A ini, jadi pangkatnya itu dikalikan ke depan, nah, berarti N dikali ke A, kemudian N-nya berkurang 1. Jadi di sini yang akan kita bahas yaitu ada 4 hal ini. Pada video ini, part 2 ini, 4 bentuk turunan ini. Jadi kalau A ini maksudnya angka ya, misalnya turunan dari 3 berarti sama dengan 0 nantinya gitu. Kemudian X saja berarti X pangkat 1. Maksudnya di sini X pangkat 1 maka sama dengan 1 ya. 1, tetapi kalau misalnya 2X berarti jadi 2 gitu. Tapi kenapa X sama turunannya menjadi 1? Karena koefisien ini kan sama dengan 1 gitu. X-nya hilang gitu. Jadi ambil saja koefisiennya gitu. Kalau tambah ya turunkan 1 kalau misalnya ada tambah di sini. Ini tambah berarti turunkan 1 tetap ada pemisahnya tanda plus atau minus seperti itu. Oke, langsung saja pada pembahasannya. Soal yang pertama. Oke, ini S pangkat 4 ya, berarti Y aksen, lambang turunan itu Y aksen, berarti 4 itu dikalikan ke depan gitu ya, kali ke depan, pangkatnya kali ke depan, berarti jadi 4 X pangkat 3, berarti pangkatnya berkurang 1. Ini kali lagi ke depan, jadinya 3 kali 2, berarti plus 6 X pangkat 2, karena 3-nya berkurang 1. 5, nah karena di sini pangkat 1 ya, maka hilang saja X-nya, jadinya 5. Kalau 3, jadi kan 0. 0 itu kan nggak pengaruh, maka nggak perlu ditulis, berarti ini turunannya. Oke, turunan pertamanya. Oke, seperti itu cara menurunkannya, sangat mudah. Berbeda dengan cara limit kemarin, cukup panjang untuk menurunkan suatu fungsi. Oke, take contoh yang kedua. Oke, di sini walaupun bentuk per, kita tidak menggunakan U per V ya. Tadi pada sifatnya ada U per V. Kita nggak menggunakan rumus U per V di sini, karena kenapa? Dan kalau bentuk sederhana seperti ini, jangan menggunakan rumus U per V. Itu sangat repot gitu ya, panjang gitu. Tapi kita rubah dulu bentuknya. Karena kita tahu bahwa kalau bentuk seperti ini, kan misalnya ada, ini kan bisa naikkan ke atas, maka tanda pangkatnya berubah. Maka jadinya 2 kali X pangkat min 3 gitu. Kenapa bisa min 3? Cek lagi pada materi eksponen gitu ya, eksponen. Kalau misalnya kan ada nih, misalnya X pangkat min N gitu ya, maka jadinya 1 per X pangkat N. Kenapa 1? Karena koefisiennya 1. Kalau 2 ya 2, kayak gitu, sama dengan hal yang ini. Kemudian yang di sini kita rubah juga, cuma nggak bisa langsung kita naikkan, yaitu kita harus hilangkan akarnya. Jadi ingat ya, jadi kita harus kalau punya akar ya, punya akar seperti ini, maka harus dihilangkan. Dihilangkan akarnya. Ya. Gimana cara menghilangkan akar? Kan di eksponen juga pernah belajar kayak gini. Misalnya M X pangkat N, maka hilang akar jadinya X sama dengan pangkat di dalam dibagi dengan pangkat di luar, berarti N per M, seperti itu. Oke, berarti ini jadinya 1 per X kali akar X itu kan di sini pangkat 1. Jadi kalau akarnya ini nggak ditulis berarti ini pangkat 2 gitu. Kalau nggak ditulis berarti pangkat 2, berarti jadinya X pangkat 1 per 2. Berarti Y sama dengan 2X pangkat min 3 dikurangi dengan 1 per, oke, dikali, ini kan pangkat 1 ya. Nah, kalau dikali kayak gini pangkatnya ditambah. Berarti jadinya X pangkat 1 ditambah 1 per 2, yaitu 3 per 2 ya, 3 per 2 cara namanya. 1 ditambah 1 per 2, ini kan 1 per 1, berarti jadinya 2 kali 1 ya 2, kemudian kali silang 2 kali 1 2, dan 1 kali 1 plus 1 sama dengan 3 per 2.
Oke, udah bentuk ini baru kita naikkan lagi ke atas. Nah, X-nya berarti jadinya Y sama dengan 2X pangkat min 3. Jangan turunkan dulu, kita sederhanakan dulu pangkatnya. Kurang. Oke, karena di sini 1 nggak perlu ditulis, jadinya X pangkat min 3 per 2. Oke, setelah bentuk seperti ini, baru kita turunkan ya. Kalau nggak punya per lagi, tinggal diturunkan. Berarti jadinya Y aksen sama dengan, berarti di sini min 3 dikurang 2. Min 3 kurang, bukan kurang ya, dikali ya. Kali 2 sama dengan min 6. Kemudian X pangkat min 3 kurang 1. Berarti kurang 1 jadinya min 4. Ya. Kemudian min 3 per 2 kali min. Di sini kan min ya, berarti jadi plus. Gitu. Plus 3 per 2. X min 3 per 2 dikurang 1. Kita tulis min 3 per 2 dikurangi 1. Ini kan 1 per 1 sama dengan, kita kalikan ini, berarti jadinya 2 kali silang. 1 kali min 3 yaitu min 3. 2 kali min 1 yaitu min 2. Maka jadinya min 5 per 2. Seperti itu. Oke, berarti ini jadinya min 5 per 2. Berarti Y aksen sama dengan, kita jadi sampai di sini sebenarnya udah selesai, cuma kita jadikan positif pangkatnya boleh. Misalnya kalau soal di pilihan, misalnya teman-teman menemukan soal pilihan ganda bentuk seperti ini nggak ada pangkatnya positif, maka kita jadikan aja, kita kembalikan ke bawah tadi, kan naik ke atas jadi min, kalau di bawah berubah lagi tandanya, berarti 6 X pangkat positif lagi gitu, ditambah Oke, 3 per 2, di sini langsung saja turun gitu ya, turun ke bawah, ini kan jadinya X pangkat 5 per 2 gitu. Sampai di sini udah selesai. Cuma kalau mau diubah lagi bentuknya bisa juga gini. Berarti Y aksen sama dengan min 6 per X pangkat 4. Udah selesai nih. Udah paling sederhana, ditambah dengan di sini ini bisa kita ubah jadi 3 per 2 akar. Nah, ubah bentuk akar. Akar 2 nggak perlu dijadikan pangkat, nggak perlu tulis, berarti S pangkat 5. Oke, masih bisa lagi nih, yang ini masih bisa lagi, yaitu khususnya pada X pangkat 5. Di sini saya sederhanakan gitu ya. S pangkat 5 itu kan, S pangkat 5 ini sama artinya X pangkat 4 dikali X pangkat 1 gitu ya. Kenapa saya ubah menjadi X pangkat 4? Karena di sini pangkat 2. Jadi 4 bagi 2 nanti bisa gitu. Kan pangkat di dalam bagi pangkat luar, berarti 4 bagi 2 jadi 2 jadinya, hilang akarnya. Maka jadinya nantinya S pangkat 4 ini kan S pangkat 2 gitu ya, kali akar X pangkat 1 ya tetap untuk akar X. Maka jadinya sama dengan min 6 per X pangkat 4 ditambah dengan 3 per 2 S pangkat 2 akar X. Udah selesai. Jadi X pangkat 5 menjadi X kuadrat kali akar X. Oke, selesai. Untuk soal yang kedua. Oke. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, masih kurang paham, boleh ditulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas. Oke, nomor 3. Nomor 3 sama saja dengan tadi, belum bisa kita langsung turunkan, karena kenapa? Di sini punya akar. Nah, syarat ini masih per gitu ya. Jadi kita hilangkan akarnya, kalau bentuk seperti ini, boleh kita naikkan saja ke atas seperti tadi. Kecuali bentuknya kayak gini. 2X tambah 3 per dengan 3X tambah 4. Nah, jadi nggak boleh kita langsung naik aja. Berarti jadinya 2X tambah 3 kali dengan 3X. Boleh juga, cuma nanti bentuk perkalian. Bagusnya ini langsung saja pakai U per V gitu ya. Ini kan bentuknya paling sederhana. Udah sederhana. Oke, maka bisa kita rubah bentuknya. Jadinya 3X pangkat 5 udah selesai. Tetap. Kemudian ini jadinya 8X pangkat 2 dikali dengan S pangkat setengah ya. Akar itu kan S pangkat setengah. Dikurangi dengan 2S pangkat 3. Oke, S pangkat 3. Maka jadinya Y sama dengan 3S pangkat 5 tetap dikurangi dengan 8, 2 ditambah setengah, yaitu 3 per 2. Itu ya, 3 per 2. Bukan ya, 5 per ya. 3 ditambah 2 tambah setengah, 2 tambah setengah, berarti jadinya per 1 jadi 5 ya, kali silang berarti 5 per 2. Berarti 5 per 2 kurang dengan ini min 3 ya, 2X pangkat min 3. Setelah bentuk seperti ini baru diturunkan aja. Ya aksen sama dengan 5 kali ke depan jadinya 15
X pangkat 5 berkurang 1 ya 4. Ini gitu juga 5 per 2 kali 8. 5 kali 8 yaitu 40. Kemudian dibagi 2 yaitu 20. Berarti 20 X. Kemudian 5 per 2 dikurang 1 itu sama dengan 3 per 2 gitu ya. 3 per 2 dikurangi dengan min 3 dikali min 2 ya, berarti plus ya, plus 6 gitu ya. X pangkat min 4. Nah, di sini udah selesai, tapi boleh kita sederhanakan kayak tadi, maka jadinya 15X pangkat 4 tetap dikurangi dengan 20, kemudian akar X pangkat 3 gitu. Oke, ditambah dengan 6 per X pangkat 4. Ini kan masih bisa disederhanakan tadi akarnya. Berarti akar X pangkat 3 itu kan sama dengan akar X pangkat 2 kali X pangkat 1. Kenapa pakai ini? Karena 2 per 2 tadi nanti kan habis. Berarti jadinya Y aksen sama dengan 15X pangkat 4 dikurangi dengan 20. Akar ini kan habis, jadinya X pangkat 1 ya, 2 bagi 2, 1, berarti jadinya X pangkat 1, X, akar yang ini. Oke, nggak bisa dihilangkan akarnya, X, ditambah dengan 6 per X pangkat 4. Selesai. Oke. Oke, saya rasa cukup penjelasan untuk 4 bagian tadi tentang penggunaan rumusnya. Jadi silakan teman-teman kalau masih bingung boleh ditanyakan di kolom komentar, nanti akan kita bahas lagi. Atau misalnya punya request atau permintaan lain boleh ditulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas. Oke, udah dibahas soalnya, contohnya silakan teman-teman coba untuk mengerjakan 3 soal ini sebagai latihan. Oke, selamat mencoba, semoga bisa dipahami. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.